Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Berjumpa lagi dengan saya Zev AS. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi komentar di video saya tentang sarung yang ber-TTD, artinya pemuja TTD seperti itu ya. Komentarnya seperti apa? Kalian bisa saksikan bersama-sama. Ini dia untuk komentarnya. Nah, ada dua komentar ya. Jadi isinya itu dua komentar orang yang sama ya. Saya tanggapi dulu. Untuk yang pertama saya simpulkan seperti ini. Jadi intinya yang ada TTD dan tidak ataupun beda grade lah intinya ya. Itu masalah grade dan TTD ya. Karena seperti yang kita tahu, BHS Masterpiece ataupun Royal, intinya Royal, Signature sama Masterpiece itu kalau berbeda grade ada yang dihilangkan. Contoh kalau Gold itu ada TTD-nya, kalau Silver tidak ada, apalagi kelasnya Bronze seperti itu ya. Nah, dia itu berasumsi bahwa seperti ini. Lah, kenapa kok enggak yang beli yang bagus sekali lah ya? Kenapa kok enggak beli yang mahal sekalian ataupun yang bagus sekalian? Nah, perlu dicatat ya. Jadi BHS Masterpiece saya contohkan. Jadi Masterpiece tipe SGE biar mudah ya. Maksudnya SGE itu kan motif yang paling legend di BHS dari dulu zaman Sutra sampai sekarang. Intinya paling populer tipenya itu SGE. Jadi untuk Masterpiece SGE yang gold itu ya sama yang silver, sama yang bronze ataupun yang afkir ya, atau bahasa sekarangnya itu Cooper, BHS Cooper yang keempatnya itu kain dan benangnya sama. Itu yang perlu dicatat ya. Kenapa harganya berbeda? Ya karena grade-nya itu berbeda. Jadi grade A, grade B, grade C dan grade E ya. Otomatis yang paling sempurna itu adalah grade A, atau kalau di BHS grade-nya itu gold. Di bawah gold karena ada cacat, walaupun memang sebenarnya cacatnya tidak kelihatan dengan kasat mata, susah lah ya untuk mencari cacatnya seperti itu masuknya ke grade silver. Nah, kalau yang terlihat cacatnya itu masuknya ke grade bronze. Nah, kalau intinya dari kejauhan pun kelihatan cacatnya, itu biasanya masuk grade Cooper ataupun yang dinamakan afkir ya. Kalau sekarang nggak ada afkir, adanya itu Cooper lah ya, dari pabrik bahasanya seperti itu. Jadi adanya BHS afkir itu zaman-zaman dulu lah ya. Nah, otomatis dari keempat grade tersebut itu ada yang membedakan ya. Kalian bisa cek saja sendiri. Nah, jadi yang jadi permasalahan, jadi tidak mungkin lah orang ya berasumsi bahwa intinya lah kok itu beli SGE-nya yang brown misalnya, kenapa yang enggak yang gold saja gitu kan? Ya, itu kan kembali lagi ke selera masing-masing. Nah, cuman saya perlu tekankan di sini itu antar keempat grade itu bahannya ataupun kainnya pabriknya sama ya. Ingat, bahan, kain, benang, pabrik yang punya, CEO-nya intinya orang yang sama. Jadi mungkin bisa jelas ya sampai di sini jawabannya. Jadi nggak ada masalah lah gitu ya. Kalau kalian membeli sesuatu itu karena memang melihat pandangan orang, ya silakan. Banyak pilihan, ada grade gold, silver, ada juga bronze, ada juga afkir. Kalau kalian tidak mempermasalahkan hal tersebut, contoh, saya hanya ingin menikmati karya tenun anak Indonesia. Nah, cuman saya budgetnya cuman sekian, tapi ingin tipe SGE contohnya. Kalau beli gold, kalau kita belinya gold nggak mampu, kita mampunya belinya yang grade bronze. Walaupun memang harganya sebenarnya tidak jauh berbeda, tidak sampai sejutaan lah gitu ya untuk perbedaan harganya. Nah, itu sih nggak apa-apa, terserah. Berarti itu tetap dikembalikan lagi ke kalian masing-masing yang mau belinya. Nah, terus untuk yang kedua, saya simpulkan seperti ini. Kesimpulannya,
lah BHS sekarang itu berkasta katanya gitu ya, enggak kayak BHS zaman dulu gitu kan. Intinya sesemua orang memandang ke pemakai BHS itu wow BHS gitu kan, walaupun grade-nya silver ataupun akhir. Karena apa? Karena zaman dulu nggak ada BHS selain yang terbuat dari benang sutra 100%. Intinya mungkin seperti itu. Saya akan jawab ataupun akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui, khususnya yang saya alami ya, yang saya alami melihat keluarga saya ataupun ibu bapak saya ketika zaman dulu membeli sarung BHS. Dan sampai saat inilah ya, seingat saya zaman dulu pun tetap ada kastanya ya, walaupun memang semua kainnya itu sutra, tapi kan tetap berkasta itu. Ada yang gold, ada yang silver, ada afkir, ataupun zaman dulu bukan afkir, bahasanya itu yakut lah gitu ya, ada yakut. Nah seperti itu kan udah jelas namanya itu adalah kasta, karena kita membeli yang gold sama yang silver, walaupun sama-sama kainnya itu full sutra, tetap berbeda harga ya, itu satu. Terus zaman dulu pun sudah ada yang namanya tipe SGE. Jadi kalau BHS zaman dulu kan mungkin zaman sekarang juga masih ada beberapa, ataupun udah kalian di rumah punya juga beberapa koleksi, dari mulai yang bentuknya ataupun motifnya kotak-kotak, ada yang kawung, ada yang motif songket SGE ataupun SGF dan lain hal lah intinya ya. Itu kan kasta ya. Soalnya kenapa? Soalnya tidak mungkin ya, pas dulu saya yakin lah deh guys, saya yakin seyakin-yakinnya dulu kalian pas beli BHS kotak-kotak sama enggak dengan pas kalian beli sarung dengan motif songket SGE katakan ya. Jadi yang kotak pink, yang kotak hijau, ataupun yang kotak-kotak kecil songket dam misal, ataupun BHS KDT, KDM, ataupun KBS, itu harganya berbeda dengan BHS SGE, SGF, SKI lah ya. Itu kan udah ada kasta ya, dari dulu pun intinya BHS itu sudah berkasta. Nah kesimpulannya mungkin seperti itu dari saya. Semoga bisa membantu keluh kesah Anda gitu ya, khususnya kalian semua para pecinta sarung BHS. Yang perlu saya tekankan, dengar baik-baik. Jadi sampai saat ini BHS itu tetap menjadi merek yang paling premium. Buktinya apa? Buktinya tetap orang memandang sarung BHS itu sebagai sarung yang mewah. Saya pernah dengar loh cerita dari anaknya teman saya gitu ya. Jadi bapaknya itu intinya dia itu mondoknya ataupun belajar pondokannya itu di Jawa Timuran lah ya, yang satu Jawa Timuran, yang satu Jawa Tengah. Nah dia itu padahal di rumahnya banyak koleksi BHS loh guys, dari mulai yang mesres, yang katun, pokoknya semua tingkatan dia itu punya. Nah pas dia berangkat ke pondok, dia itu nggak mau pakai BHS. Kenapa? Maunya pakainya apa? Maksimal pakainya itu kecubung lah ya, kecubung, Ardan, Atlas Supreme, dan merek lainnya pokoknya selain merek BHS. Padahal harga kecubungnya itu ada yang di atas harga BHS klasik loh guys. Nah tapi dia itu tetap tidak mau pakai yang namanya merek BHS. Saya tanya kenapa, karena katanya malu lah gitu. Jadi orang yang pakai BHS di pondokan itu terkenal, intinya suka dibilang wow lah gitu ya sama temannya, wow pakainya sarung BHS gitu kan. Oh berarti itu kan masih salah satu merek paling premium sampai saat ini. Itu menurut pengalaman saya. Nggak tahu menurut pengalaman kalian seperti apa, silahkan tulis di kolom komentar. Karena saya tidak menutup ya, intinya tidak menutup diri, saya menerima ide-ide ataupun masukan dari kalian semua. Nah mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa membantu menyelesaikan apa yang
masih mengganjal di hati kalian semua. Terima kasih sudah menonton videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.